wajib ya, karena traweh, terutama traweh. Trawehnya setiap malam. Nggak traweh tapi kita tanda tangan sama imamnya. Ya, ibu banyak nih yang tahu. Nggak traweh lari ke rumah. Pak, minta tanda tangan, padahal nggak sholat. Ada yang begitu? Itu bohong, ya, itu dosa. Bohongnya diri sendiri, bohong kepada guru, bohong kepada Allah. Udah banyak dosanya bulan puasa, ya. Jadi jangan banyak berbohong, jujur. Kalau sholat, tulis di situ, ya. Kalau enggak, kosongin, ya. Alasannya apa? Kalau enggak, ya sakit, apa pergi kemana, ya ditulis di situ, kan ada di bukunya. Yang disetori nama gurunya, ya. Terus di sini awalnya Ramadan adalah rahmat, pengetahuan adalah ampunan. Nih, yang banyak dosanya di bulan suci Ramadan diampuni dosanya, ya. Banyak dosa enggak? Banyak, ya. Semuanya banyak dosa, ya. Jangankan kita yang awam, ya. Kiai, guru-guru banyak dosanya. Makanya di bulan suci Ramadan ini banyak hari ampunan, hari baik, bulan baik ini, ya. Ini merupakan kebebasan dari neraka. Nih, orang-orang yang meninggal itu bulan puasa itu berhenti disisanya, ya, berhenti disisanya. Karena apa? Karena tadi kebebasan dari neraka. Kalau orang dosa itu pasti masuk neraka. Tapi di bulan suci Ramadan dibebasin, nggak disiksa dulu 1 bulan, ya, istirahat. Biasanya dipukulin terus sama malaikat 1 bulan istirahat. Itu kebebasan dari neraka. Sebagaimana Allah telah memuliakan sebagai manusia lebih dari yang lainnya. Sebagian tempat lebih dari itu lainnya Allah Ta'ala juga telah memuliakan dari memberkahi di bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya, ya. Contohnya kita puasa minum 1 tegukan aja 1 gelas, kenyang nggak? Alhamdulillah berkah, ya. Tapi kalau hari-hari lain minum 1 tegukan masih kurang. Es aja es nih 1 kantong kurang, minum beli lagi. Tapi kalau bulan suci Ramadan pas berbuka kita buka, ya, alhamdulillah kenyang. Itu berkahnya di bulan suci Ramadan. Siang mau pengen ini pengen itu, siang itu digoda oleh setan. Aduh, pengen banget bakso gila lu, ya, jajanan sebelah mau, itu mau. Tapi pas bulan puasa minum 1 tegukan nggak mau, kenyang. Itulah berkahnya di bulan suci Ramadan, ya. Minum teh manis aja nih, ya, 1 gelas, alhamdulillah berkah, ya. Itulah hikmahnya. Bulan Ramadan dibandingkan bulan lainnya, ya, bulan ini merupakan efek akhirat. Nih, ya, ini buat kita di akhirat, ya. Di dunia kita makan kenyang-kenyang. Setahun berapa bulan bulannya? Setahun berapa bulan? 12 bulan. Tapi Allah minta 1 bulan doang. 1 bulan, ya, untuk berpuasa. Nggak tiap bulan. Pokoknya bulan ini puasa, bulan besok enggak, bulan besok enggak, ya, puasa. Nggak ganti-gantian. 1 tahun Allah minta 1 bulan untuk berpuasa, ya, menguji keimanan makhluknya, ya. Mendapat kemenangan, ya, kita akan mendapat kemenangan di akhirat. Insya Allah kita kalau kita melaksanakannya ikhlas, ridho puasanya, ya, kita insya Allah mendapat kemenangan di akhirat. Dapat apalagi mencari cara yang mendekatkan diri kepada Allah.
Ya, jangan mereka berpuasa di siang hari. Ada puasa malam hari? Adanya siang hari. Dan sholat taraweh malam hari. Dan banyak membaca Al-Quran. Mereka melakukan berbagai macam ketaatan dan menjauhi maksiat karena mengharap pahala yang besar dan berbagai keutamaan di bulan ini. Jadi bulan puasa itu ya jangan bermaksiat. Contohnya ngomongin orang, berantem, itu apa pahalanya nggak dapet. Puasanya dapet tapi pahalanya nggak dapet. Rugi nggak? Rugi ya. Iya, ngomongin kok siapa mau udah begini ngomong-ngomong segala itu nggak boleh. Ntar kamu batal puasa, pahalanya nggak dapet. Ya, puasanya dapet, pahalanya nggak dapet. Mau begitu? Nah, makanya harus banyak membaca Al-Quran. Jangan main dulu ya. Ntar pulang-pulang haus. Ya, haus dan kamu ngumpet-ngumpet minum. Kata kamu nggak kelihatan sama mama, nggak kelihatan sama saudara, tapi Allah melihat. Ngumpet-ngumpet di kolong, di kamar, minum, ya. Allah tetap melihat. Pura-pura kamu puasa itu bohong, nggak boleh, ya. Kitab Al-Nasuri Ad-Dunya 30 menyatakan barang siapa bertakarub atau beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan satu ibadah fardu maka nilai pahalanya sebanding dengan 70 ibadah fardu pada selain bulan Ramadan, ya. Pahalanya berlipat-lipat, ya. Nggak mau terawih lah sholat sunnah ini. Nah, yang begini nih, ya. Pahalanya berlipat-lipat. Terawih itu setahun sekali, ya. Tiap bulan setahun sekali terawih, makanya pahalanya banyak. Baca Al-Qurannya juga lebih banyak, 27 pahalanya, ya. Dan barang siapa mengerjakan satu ibadah sunnah di bulan Ramadan maka nilai pahalanya banding dengan satu ibadah fardu. Pada selain bulan Ramadan Rasulullah SAW bersabda, nih dengerin sabdanya, man fariha bi dukhuli wa ramadani haramallahu yasadu ala niron. Barang siapa suka lega hatinya atau datang bulan Ramadan maka Allah mengharamkan jasanya masuk surga. Nih, asik, alhamdulillah dekat lagi bulan Ramadan, kita nyampe lagi di bulan suci Ramadan. Girang, seneng, ya, menghadapi bulan suci Ramadan itu senang. Itu jasanya diharapkan masuk neraka, ya. Senang loh, puasa lagi, lepas lagi. Nah, yang begini nih, ya, dibenci oleh Allah, ya. Kalau senang girang, aduh alhamdulillah ya Allah, nyampe lagi ke Ramadan, ya, senang lagi terawih rame-rame, kapan lagi, tahu besok nemuin apa enggak, itu kita senang gembira menyambut bulan suci Ramadan, ya. Itu diharapkan jasanya masuk neraka. Sekarang kutanya, sekarang udah hari berapa puasa? Nggak terasa ya, nggak terasa udah ke 17. Semalam nuzul Quran ya, Bu. Semalam nuzul Quran, ya. Itu kita dapat rahmat. Kalau kita di musola ngaji, jangan di musolanya bercanda, ya. Siang-siang malam-malam di musola penuh anak kecil tapi bercanda, nggak ngaji, ya. Sarankan nih. Malam-malam terakhir 17, 19, 21, 23, 25 itulah apa nuzul Quran, ya, turunnya nuzul Quran. Tahu semalam ini enggak? Ntar malam ganjilnya, ya. Makanya malam-malam ganjil itu kita harus khusyuk beribadahnya, paham?
Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Ibu Siti Masito. Dengerin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terasa kayak nostalgia ya. Bu Tuti sama Mbak Syura ini juga guru saya waktu saya kecil. Coba ya, dari saya yang kelas 1 sama Bu Tuti, Bu Syura pasti terasa tersanggih saya di sini. Ya, kita doakan semoga kita doakan kita biar panjang umur, selalu diberikan rezeki, sehat walafiat, selalu dikasih hidayah. Ya, sekarang kita lanjut ya. Ini keistimewaan di bulan Ramadan. Keistimewaan di bulan Ramadan ada 5. Yuk, tulis ya. Keistimewaan di bulan Ramadan itu ada 5. 1. Malam pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad berpuasa. Dan siapapun orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka selamatnya tidak akan mendapatkan azabnya. Ya, jadi ketika ada orang ya mau pertama kali bulan puasa, ada yang meninggal. Contohnya kayak kemarin itu di komunitas ternyata ada yang meninggal hari pertama puasa, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kaget. Wah, subhanallah, orang bagus banget meninggal di bulan Ramadan. Karena apa? Karena ketika di dalam kubur nanti dia itu tidak mendapatkan siksa, tidak mendapatkan siksa sama sekali. Itulah hikmahnya di bulan Ramadan, kebagusannya di bulan Ramadan, istimewanya di bulan Ramadan. Itu dia. Ketika ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, itu orangnya sangat soleh, dipilih oleh Allah, tidak mendapatkan siksa. Itu ya, semoga kita salah satu dari orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kedua, yaitu para malaikat meminta ampunan untuk umat Nabi Muhammad. Ya, jadi Allah itu memerintahkan malaikat, ya, supaya apa? Supaya itu mengampuni dosa-dosanya umat-umatnya Nabi Muhammad. Entah dosa yang kecil, entah dosa yang besar. Itulah namanya keistimewaan di bulan Ramadan. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, bersyukur kita bisa tahu yang namanya bulan Ramadan. Ya, kita bersyukur ada pada menjadi umat Nabi Muhammad. Kita selalu tahu yang mana-mana yang baik-baiknya, poin-poin yang untuk masuk ke surga itu apa aja? Yaitu menjalankan puasa Ramadan. Itu kuncinya. Benar dikatakan Musyawarah, benar dikatakan Ibu Tuti ya. Itu kuncinya. Kalau kita mau masuk ke surga, harus ada kuncinya, yaitu apa? Puasa Ramadan, sholat, pergi haji dan lain-lainnya. Ya. Terus yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada keharumannya minyak misik. Tahu minyak misik? Minyak wangi yang benar-benar wangi. Yang mana Nabi Muhammad itu suka dengan minyak misik. Ya, seperti itulah keistimewaan baunya orang yang berpuasa itu. Yaitu pahalanya itu seperti minyak misik, baunya itu sangat harum, dan malaikat itu semua itu suka sama orang yang berpuasa. Yaitu baunya itu lebih minyak, gak kalah kalau minyak glagio, kalah apa tuh namanya itu sangat
Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kekasihnya terhadap orang-orang yang berpuasa dan menyiapkan fasilitasnya surga untuknya. Ya, jadi ketika orang yang berpuasa, Allah itu telah mengasihkan orang-orang yang ya contohnya dia itu akan mendapatkan rumah, tentunya nanti di surga itu dia mendapatkan kenikmatan ya, yang awalnya dia tidak bisa melihat kakek di dunia, tapi dia ditemukan di surga nanti bertemu dengan keluarganya. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Allah itu sangat sayang. Bagaimana caranya kita untuk berkumpul bareng di sana? Ya, cara yaitu poin-poinnya yaitu adalah berpuasa. Terus yang kelima, semua dosa-dosa yang umat Nabi Muhammad yang berpuasa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasa semua ini. Benar puasa? Ya, semoga kita semua diampuni oleh umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Terus ada sabda dari Nabi Muhammad, yaitu Nabi kita, man shoma ramadhana imanan wastisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ma akhara. Barang siapa ia berpuasa dengan imannya, dengan hati yang ikhlas, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, maupun yang dahulu maupun yang sekarang. Itulah keistimewaannya di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai kita lewatin, jangan sampai kita nggak puasa. Sayang banget, rugi banget, ruginya serugi-rugi kalian kalau nggak kasih uang goceng sama orang tua kalian, rugi banget. Makanya ada yang di bulan Ramadan ini, mari kita berikan pekerjaan yang positif, yaitu contohnya kayak mengaji, sholat tarawih, sholat sunat-sunatnya, begitu ya. Buat apa? Ya itu tadi, Allah itu akan mengampuni kita di bulan Ramadan ini. Cara seperti itu ya, dengan Allah ibadah-ibadahnya. Dan apa sini paham ya? Apabila di bulan Ramadan, ketaatan yang dilakukan pada waktu atau tepat yang memiliki keutamaan dan sebab amalan tersebut mempunyai nilai yang berlipat ganda. Oleh sebab itu, pahala malam menjadi melipat ganda disebutkan kemuliaan satu waktu, sebagaimana juga melipatkan ganda karena kemuliaan satu tempat, seperti sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ketika kalian membaca Al-Quran, sholat, maka lipat ganda yang pahala kalian itu seperti pahalanya orang-orang yang sholat di Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram itu kan tempat yang mulia. Ketika kalian baca sholawat ataupun sholat dan mengaji di bulan Ramadan kayak di masjid, kayak di musola, maka pahala kalian itu disamakan sama orang-orang yang ada di Masjidil Haram, orang-orang yang mulia, orang-orang yang tahu di sisi Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang sudah dipandang oleh Nabi Muhammad untuk menjadi benar-benar umatnya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus berbanyak-banyak beribadah dalam bulan Ramadan ini. Sudah baca ya. Tadi yang tadi dicatat keistimewaannya itu sangat penting sekali. Biar apa? Biar kita tuh selalu semangat dalam mengerjakan puasa kita. Ya banyak ini pelajaran-pelajaran itu banyak, tapi ya mungkin waktunya hanya segini aja dari saya. Sudah catat kan yang tadi keistimewaan rumah? Ayo catat ya. 1. Tulis keistimewaan di bulan Ramadan. 1. Dengerin. Ya dengerin. Minggu
Satu, yaitu malam pertama. Malam pertama di bulan Ramadan. Malam pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Kepada umatnya Nabi Muhammad yang berpuasa. Talita kok nulis Talita? Bila? Waktu. Langsung nemuin ya. Judika. Uang. Judika. Kok nulis ini? Gak bawa buku. Siapa yang bawa? Di kelas, katanya bukunya pada di kelas. Besok dibawa ya. Udah, kalau gitu pesan saya, kalian harus nurut sama guru kalian. Kenapa begitu? Karena satu ya, dengan saya nih, saya yang jalan sendiri nih, karena saya pernah dalam butuh kehidupan. Kenapa? Saya mengalami sendiri ketika saya mondok, ya. Ketika saya mondok, ini cerita di saya ini ya, ini bisa nyata ini, bisa nyata ini ya. Harus turut pada diri kalian. Kalau dibilang nulis, dibilang suruh hafalan. Nanti ketika kalian menaik kelas atau ketika kalian sudah lulus kelas, kalian baru terasa, ya, baru terasa. Rasanya gimana? Kalau ketika kita nggak dulu, kita besok sih naik kelas juga, atau kita mondok gitu ya, kita baru terasa. Rasanya gimana? Dulu kita sudah hafalan, ya kan, susah banget. Di pondoknya jadi gitu, sudah hafalan sama urusan tuh kayak itu susah banget, sulit banget. Begitu bagi-bagi yang tidak hafal. Tapi kalau orang yang nurut sama gurunya ya, meskipun dia sekali itu orang yang bodoh, nggak bisa otaknya minim gitu, tapi dia nurut sama gurunya, bakal tuh lidah itu tuh kayak berjalan sendiri. Ketika disuruh apa tuh jalan sendiri, motor begitu. Itulah hikmahnya untuk apa coba dulu sama guru. Benar ini bisa nyata ini. Ya ini saya ngalamin sendiri. Kemarin dulu saya itu mondok di Jawa ya. Saya disuruh apa sama guru saya. Suruh apa? Yasin. Saya suruh apa Yasin. Saya nurut tuh saya. Langsung ada begitu ya. Dan begitu ya. Saya itu alhamdulillah saya nurut. Saya beryasin. Dulu begitu saya suruh tulis meskipun tulisannya itu jelek ya, tulis A, B, C gitu. Bilangnya dulu kan anak kecil ya. Tapi dulu aja harus turun. Kenapa? Hikmahnya itu. Ketika saya disuruh sama guru saya di sana ya, suruh amalan dia. Enggak tahu kenapa. Enggak tahu kenapa tuh dulu lolos aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Quran. Saja itu. Enggak tahu kenapa itu. Karena apa? Ya itulah hikmahnya kita duduk sama guru. Makanya kita itu jangan bikin hati guru dongkol atau benci atau tidak ridho. Ya. Itulah hikmahnya kita nurut sama guru itu seperti itu. Dan juga ada teman saya ini. Teman saya ke sekamatan sama saya. Sekamatan itu lulusan bareng sama saya. Ya, dia orangnya lebih pintar dari saya. Sombong ya saya akui, memang pintar ya karena orang pintar ya kan begitu. Saya makan saya aja kalau saya orang biasa. Berkata saya mah orang tengah ya, berkata kalau salah hafalan ya udah gitu aja. Nah terus ketika saya itu lulus dari pondok ya, ini bisa nyata ya, ini jangan sepelekan. Saya pernah di kelas 6 ya, saya alhamdulillahnya ya, Allah itu telah memberikan bagi orang-orang atau murid-murid yang dulu pernah selalu manut pada gurunya, selalu nurut sama gurunya, selalu tidak membuat gurunya itu jongkol. Ya alhamdulillah, saya begini. Tapi teman saya ini, saya nggak bisa menyebutkan ini, yang sering melawan, yang suruh apalan itu bercanda begini. Ternyata dia hidupnya, mau tahu nggak hidupnya apa? Belangsak. Makanya jangan sampai
bilang, maka dapat sekalipun kalian itu pintar, apapun bodoh, kalau kalian nurut aja sama guru, insya Allah Allah akan membantu kalian dan akan menjadikan orang sukses di dunia dan akhirat. Amin. Tapi kalau kalian bikin gombal, bikin jengkel dulu, jangan sukses. Jangan harap, karena kuncinya itu apa? Nurut sama guru, ya. Disuruh apalan, disuruh push up, disuruh jalan-jalannya, paham nggak di sini? Itu ya, kuncinya orang mau jadi orang sukses itu adalah nurut sama guru, ya. Ini bisa nyata saya mau begini realita ini, ya. Artinya saya alhamdulillah saya ya Allah mungkin ini hikmahnya, mungkin saya punya guru-guru yang baik yang selalu mendoakan saya. Begitu, guru itu bohong kalau nggak doain kalian, pasti doain kalian, pasti, ya. Tetap menjadi anak yang baik ya, menjadi anak yang soleh, buat guru kalian senang, ya. Karena guru kalian itu banyak banget jasanya, ya. Banyak kawan jasanya itu. Kita nggak bisa memberikan apa-apa pada guru kita, ya. Ada kalau gitu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya